sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim untuk pesantren Jamiah Islamiyah yang dirahmati Allah. Ini sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam. Makalah yang berikutnya yang akan kita baca masih ada kaitannya dengan rahasia takdir, rahasia ketentuan-ketentuan Allah yang sifatnya azali. Ketentuan Allah atau yang kadang disebut dengan qada itu sifatnya azali. Di situ sudah ditetapkan oleh Allah. Kita ngaji tanggal 13 Oktober. Berarti kagak ngantuk kalau gitu. 13 apa sekarang? Agustus. Ada yang ngopi, ada yang nggak ngopi. Nanti semua sudah ditetapkan di alam azali namanya. Ketetapan-ketetapan Allah ini sifatnya lebih dahulu. Sifatnya ini terdahulu. Nah, sedangkan upaya kita, langkah kita dari rumah ke sini, ini kita niat untuk ilmu, untuk datang ke sini, ini sifatnya baru. Jadi duluan mana antara ketetapan Allah dengan upaya kita? Tentu jawabannya adalah duluan ketetapan Allah. Nah, terus kenapa kita harus berikhtiar, kita dituntut harus tetap berupaya berdoa, karena upaya kita dan doa kita itu adalah alamat. Kalau demen ngaji begini, alamatnya jadi orang alim. Amin ya Pak? Amin. Amin aja udah diajarin. Kalau dia demen mancing, berarti alamatnya jadi tukang pancing profesional. Itu aja pokoknya. Oh, itu alamat kita demen ibadah, demen melakukan amal solihat, maka itu insya Allah adalah alamat orang-orang baik. Jadi bagaimana ya, kita seolah-olah kita ini mencetak alamat-alamat itu, kita ini mewujudkan alamat-alamat itu supaya alamat-alamat itu sesuai dengan irodahnya Allah di alam azali itu. Kenapa kok ada dalam hadis itu orang yang melakukan amal perbuatan baik, hampir seluruhnya baik sepanjang hidupnya, antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tapi udah ditetapkan oleh Allah ternyata dia masuk neraka. Dan sebaliknya ada orang yang melakukan amal buruk hampir sepanjang hidupnya semuanya amal buruk, jarak antara dia dengan neraka udah tinggal jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, tapi ternyata Allah tetapkan masuk surga dia. Kenapa ada yang demikian? Mungkin
pada orang yang pertama yang sejengkal lagi udah surga itu ada kesalahan. Kesalahannya yang sifatnya ini tersembunyi. Kelihatannya zahirnya amalnya malaikat itu kan mencatat. Zahirnya amalnya amal soleh, amalnya amal baik. Tapi batinnya boleh jadi saat dia melaksanakan ada ujub, ada riya, ada takabur saat dia melakukan amal ibadah itu. Jadi ada kurang di sini ketidaksempurnaannya, yaitu dalam batinnya atau dalam hatinya. Demikian juga orang yang udah senyingkal lagi dia masuk neraka, tapi Allah letakkan surga, ternyata surga. Kenapa? Allah tahu. Ternyata dia meskipun melakukan dosa sepanjang hidupnya, tapi dia melakukan dosa dalam keadaan merendah di hadapan Allah, nggak pernah sombong, dia ngerasa salah terus. Bagusan mana saudara? Bagusan orang melakukan dosa tapi merasa salah, merasa rendah di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, dibanding orang melakukan taat tapi dia ujub dan dia merasa besar diri dan merasa paling pantas dan Allah pantas diatur sama dia. Bagusan yang pertama apa? Bagusan yang kedua? Yang mana kira-kira? Bagusan yang mana? Bagusan yang kedua. Bagusan yang kedua itu yang mana tadi ya? Gimana sih ini? Orang nggak ada ulangannya sudah milih. Yang pertama, orang melakukan amal ibadah. Pertama nih, melakukan amal ibadah, bangga dia dengan amal ibadahnya, ujub, dia besar diri, merasa paling pantas masuk ke surga. Allah harusnya masukin dia ke surga, harus wajib fardu kudu Allah masukin dia ke surga. Satu. Yang kedua, orang salah banyak banget dosanya, tapi dia ngaku salah sama Allah, rendah, ya Allah saya kotor banget. Yang kedua, bagusan pertama, kedua, bagusan yang kedua. Nah, urusan merasa salah, merasa kotor itu urusan hati. Begitu juga ujub, takabur juga urusan hati. Jadi bagaimana ya kalau kita ingin menyesuaikan alamat atau tanda-tanda kita orang beruntung, kita orang yang selamat sekarang dan nanti, maka wujudkanlah tanda-tanda itu zahiran wa batinan. Yang ngaji datang ngaji zahirnya, hatinya juga ditata, hatinya juga ikhlas lillahi ta'ala. Sholat ya sholat kelihatan berdiri ruku sujudnya, hatinya juga ditata juga, hatinya juga ikhlas karena Allah bukan karena lainnya. Ini tanda yang dimaksud di sini. Kita seolah mencetak, mewujudkan tanda-tanda sendiri bahwa kita termasuk orang-orang yang selamat sesuai dengan masyiah atau kehendak Allah yang ada di azal sana. Pada makalah berikut ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang lalu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Inayatuhu fika la li syai'in minka. Betul dia. Wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu. Inayatuka fika, pertolongan Allah kepadamu, la li syai'in, bukan karena sesuatu, minka dari. Wa aina kunta, dan di mana engkau, hina wajahatka inayatuhu, ketika berhadapan denganmu apa inayatuhu, pertolongannya Allah. Wa qabalatka riayatuhu, dan juga yang menghadap kepadamu apa riayatuhu, ya pertolongannya Allah. Lam yakun, padahal tidak ada fi azalihi, dalam azalinya Allah, azalinya Allah apa ikhlasu a'malin, keikhlasan amal, walau wujudu ahwalin, dan juga tidak ada wujudnya ahwal, yaitu amal batin. Balam yakun hunaka, bahkan tidak ada di sana, di azalillah, di azalinya Allah tidak ada mahdul ifdoli, illa mahdul ifdoli, kecuali murni pemberian Allah saja, wa adimun nawali, dan agungnya ya pemberian Allah. Pertolongan Allah kepadamu itu bukan disebabkan karena sesuatu yang ada pada dirimu. Pertolongan Allah yang ada kepada kita itu bukan sebab doa kita, bukan sebab usaha kita,
bukan sebab semua amalan-amalan kita, bukan. Tidak ada hubungannya dengan apa yang kita persembahkan kepada Allah. Pertolongan Allah itu semata-mata ya karena pemberian Allah. Bahkan dulu saudara, ketika kita disebutkan di satu alam bahwa kita itu bahkan disebut aja nggak bisa, disebut aja itu kita nggak bisa disebut. Pak itu ayatnya lam takun syai'an madhkura, apa tuh awalnya lupa saya. Allah karim ya, halata 'alal ihsani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa enggak ingat kita ada satu masa di mana kita itu disebut aja nggak bisa. Mani aja juga belum jadi mani. Benar-benar kita disebut aja belum bisa. Dan di situ kalau kita telusuri ada apa di situ kita? Boro-boro amal kita, apalagi niat, apalagi keikhlasan kita nggak ada. Semuanya murni hanya pemberian Allah pada saat itu. Jadi Allah memberikan terus sampai di rahim ibu kita, pertolongan Allah juga. Itu nutfah, kemudian jadi alaqah jadi mudghah kemudian jadi daging dan seterusnya sampai sempurna. Itu semua sama sekali nggak ada usaha upaya kita tuh nggak ada, semuanya murni pemberian Allah. Di mana kita di situ? Nggak ada, semuanya la yakun illa mahdul ifdal wa adimin nawar. Itu murni hanya pemberian Allah. Demikian juga kita dalam setiap jejak langkah kita, datangnya kita, termasuk ibadah-ibadah kita, ini murni pemberian Allah. Inayatullah ta'ala bika, pertolongan Allah ta'ala kepada engkau fil azali, di dalam azal. Hina lam yakun, hina lam takun, ketika belum ada engkau. Hina, di saat tidak ada waktu, di saat tidak ada atau di masa tidak ada masa. Ghairu mu'allalatin, tidak bisa disebabkan bisyai'in dengan sesuatu. Kainin yang ada min kadarimu, min ikhlasi amalin, dari keikhlasan amal, wala wujudi ahwalin, dan tidak juga kewujudan ahwal. Tatawassalu bijami dalika, yang kau bisa sampai dengan keseluruhan itu ilaihi, kepadanya. Wa aina kunta, dan di mana engkau idzaka, kalau begitu engkau di mana? Wa anta adamun mahdun, dan engkau murni tidak ada. Balam takun hunaka, bahkan tidak ada di sana, di azali itu, illa mahdu karamihi, kecuali murni kemurahannya Allah, wa ibdalihi, dan pemberiannya Allah, wa adimu ihsanihi, dan agungnya kebaikannya Allah, wa nawalihi, dan pemberiannya Allah. La ghairu, tidak ada yang lain. Masa di mana tidak ada masa, waktu di mana belum ada waktu. Waktu itu sebagian orang menafsirkan waktu itu kan baru ada ketika ada gerak. Begitu ada gerak baru ada waktu. Mulai dari titik wujud, nuqtatul wujud. Begitu dia mulai tercipta sesuatu, nah di situ ada waktu tuh. Mulai dari titik pertama sebuah eksistensi, mulai ada waktu di situ. Mulai ada waktu. Termasuk juga al-qalam misalnya, atau termasuk juga al-haqiqah al-muhammadiyah misalnya. Saat itu mulai ada, baru di situ udah ada waktu. Ada waktu di situ. Allah di luar itu. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau makhluk masih ada. Sejak ada gerak perubahan, maka di situ sudah ada waktu. Nah, di sini ada satu, di mana ada satu yang di mana waktu belum ada. Nah, kita di mana di situ? Nggak ada apa-apa. Kita nggak ada. Begitu juga amal ibadah juga nggak ada. Termasuk ahwal di sini. Ahwal, kalau amal itu ibadah badan, amal namanya tangan ngerogoh kantong, masukin kotak, amal. Kemudian berdiri, ruku, sujud, amal. Ahwal itu apa? Ahwal itu seperti keadaan kita ikhlas, kemudian juga sabar, ridho, pokoknya amal-amal hati namanya ahwal. Saat itu belum ada amal, belum ada ahwal. Lah kemana kita?
Jadi apa? Semuanya murni hanya pemberian Allah saja. Semuanya tidak ada apa-apa kecuali pemberian Allah yang maha murah. Dari nggak ada kemudian kita dibuat ada, dari tiada kemudian kita dibuat ada. Semua adalah pemberian Allah, tidak lain, hanya pemberian Allah. Qala al-Wasiti, berkata Imam Wasiti rahimahullah taala, aksamun kusimat wa nu'utun wa ahkamun ujriyat wa kaifa tustajlabu biharakatin au tunalu bisa'ayatin. Beberapa bagian itu sudah dibagikan, beberapa sifat nu'utun wa ahkamun, dan beberapa hukum ketetapan-ketetapan ujriyat diberlakukan. Kaifa tustajlabu, bagaimana mungkin bisa ditarik hukum-hukum ketetapan-ketetapan atau bagian-bagian bagaimana bisa ditarik diharakatin dengan gerakan-gerakan, autunalu atau diraih bisa ayatin dengan usaha-usaha. Tidak mungkin, udah Allah tentukan di sananya, udah Allah tentukan. Jadi orang yang selamat ya sudah Allah tentukan, orang yang celaka juga Allah tentukan. Nah, terus gimana kita? Berarti nggak usah ngapa-ngapain dong kalau ditentuin. Nah, kalau tawakuf di sini habis sudah. Jadi Jabariyah udah. Kalau berhenti di sini. Terus kalau udah ditentuin yang celaka ya bakal celaka, udah di sana dalam ilmunya Allah yang azali itu udah tahuan. Ini bakal celaka, ini bakal bahagia atau bakal selamat, itu ditentuin. Terus kita ngapain? Yang tadi saya sampaikan, kita melakukan sesuatu yang kira-kira menjadi alamat atau menjadi tanda bahwa kita akan selamat. Apa tanda-tanda orang selamat? Nurut sama Allah. Tanda orang selamat ngapain? Ya suruh sholat, akimis sholat. Ya suruh puasa, suruh taat sama orang tua, taat sama orang tua. Itu tanda-tandanya anak soleh. Anak soleh itu selamat. Tapi jangan sampai kayak tadi, udah sejengkal lagi surga, tahu-tahu neraka. Itu berarti kelihatannya doang lahirnya, badannya itu kelihatan melakukan amal soleh, tapi hatinya ada cacat di situ hatinya. Makanya yang ditata di sini bukan hanya amal ibadah zahir kita, yang ditata dalam akhlak atau ilmu tasawuf ini hati kita, mulai dari keikhlasan kita sampai pada keyakinan bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, at-tabarri minal hauli wal quwwah, bahwa kita benar-benar nggak bisa apa-apa. Ibadah kita juga bukan kita yang bikin, ngaji kita juga bukan kita yang upayain, tapi Allah semua yang upayain. Sampai benar-benar merasa seperti itu. Kalau sudah dimulai dari hatinya seperti itu, amal badan atau amal zahirnya juga udah nurut dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka insya Allah itu alamat, tanda. Kalau udah tanda kan tanda ya, namanya tanda. Kalau udah tanda, ya tanda dilamar, udah ada serah-serahan, kira-kira jadi kawin nggak tuh? Insya Allah kemungkinannya berapa persen? 99,99%. Udah itu. Jadi mengaitkan antara ikhtiar kita dengan masyiah atau dengan kehendak Allah yang ada di alam azali. Harus begitu. Kalau kita berhenti sampai pada pemahaman bahwa semua udah ditetapin, yang jomblo ya jomblo ditetapin, yang punya anak yang lain udah, kita berarti nggak usah ngapa-ngapain, nanti jadinya Jabariyah. Nanti kita Ustaz udah Jabariyah. Nah, ini di makalah berikutnya ini. Di makalah berikutnya diberikan juga nasihat oleh Ibnu Athaillah Sekandari. Alima annal ibadah yatashawwafuna ila dhuhuri sirri inayah. Alima, dia Allah mengetahui annal ibadah, bahwa sungguhnya hamba-hamba yatashawwafuna itu begini, yatashawwafuna itu memperhatikan sambil celingukan, yatashawwafun. Para hamba
Allah mengetahui bahwa para hamba yatashawwafuna itu mencari-cari ila dhuhuris sirril inayati, kepada munculnya rahasia pertolongan. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Yahtassu, dia Allah mengkhususkan, bi rahmatihi, dengan rahmatnya, man, akan orang yasha'u, yang menghendaki. Siapa Allah akan man. Wa alima, dan Allah mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya urusan, sesungguhnya sya'an, law khallahum, apabila meninggalkan atau apabila membersihkan Allahum akan ibad, wa dzalika, dan juga membersihkan Allah dzalika akan inayah, la taraku, maka mereka akan meninggalkan al amala, akan amal perbuatan, itimadan, karena dia bergantung, alal azali, atas sesuatu yang azali. Faqala, maka berkata Allah, berfirman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, minal muhsinina, dari orang-orang yang berbuat baik. Ini qaribun minal muhsinin, ini kuncinya di sini. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Memang sirrul inayah itu, saudara, sirrun itu artinya rahasia, dan dia nggak bisa diketahui oleh orang-orang umum. Itu sirrul inayah. Inayah di sini pertolongan artinya. Tapi yang dimaksud inayah di sini adalah terkoneksinya iradah Allah dengan atau terkaitnya iradah Allah dengan hasil di masa yang akan datang. Itu namanya inayah. Iradah Allah menghendaki ini orang jadi orang alim. Nah, itu hasil, dan itu kelihatan, itu inayah. Tapi ini sifatnya sirrul inayah. Ini min idafati sifat ilal mausuf. Jadi seolah-olah diucapkan ini adalah al inayah al masrurah. Ini adalah pertolongan yang sifatnya dirahasiakan. Enggak semua orang tahu. Untuk sebagian para nabi, para wali kelihatan nih. Bahkan untuk orang lain pun dia bisa melihat. Untuk dirinya juga kelihatan. Ini kelihatan bahwa akan jadi orang selamat. Kelihatan akan jadi orang celaka. Kelihatan sebagian wali pada fase perjalanannya ada yang ditunjukkan itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Kayak cerita yang kemarin saya sebutkan, Gus Jafar itu, kalau dilihat, dia melihat orang ada di jidatnya Ahlul Jannah. Kelihatan semua tuh Ahlul Jannah. Oh. Coba buka dikit ya kopiahnya. Zafatullah. Kelihatan semua. Emang itu sirrul inayah. Jadi antara iradah Allah di alam azali dengan hasilnya nanti itu nyambung dan kelihatan jelas. Nah, kebanyakan manusia, para hamba ini emang kebanyakan pengen mencari-cari, pengen tahu rahasia pertolongan, rahasia itu tadi, sirrul inayah. Padahal itu Allahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan yang seperti itu untuk orang yang Allah kehendaki aja, para nabi, para wali. Nggak dimunculin. Nah, terus bagaimana? Ya, kalau misalnya dimunculin, yang dapat sirrul inayah cuma jamaah malam berboya. Misalnya, itu santri pada kagak mau ngapal. Ngapain gua? Apa sekarang orang ujung-ujungnya sama aja, gua mah di sono gitu. Kalau dimunculin, dilihatkan, yang diperlihatkan itu semua orang umum pun bisa lihat, itu bisa nggak ngamal orang. Jadi dia bisa tadi jabariyah. Akhirnya udah amat lah, kalau usah ngapa-ngapain mah. Orang gua nggak tahu. Itu yang pada ngaji malah mau tahu enak. Dia bakal ujungnya kemana? Makanya dia rajin-rajin banget. Nah, kata yang nggak tahu, tahu gelap banget ini, gua ngapa-ngapain. Ogah banget rasanya. Itu rahasianya. Kenapa tetap Allah simpan untuk orang-orang tertentu? Karena kalau diperlihatkan bahwa dia ujungnya itu akan buruk, pasti dia nggak mau berbuat amal. Apain juga orang tahu endingnya itu akan buruk, apain juga beramal.
andai ada orang tahu bahwa ujungnya neraka, ini misalnya ada Fulan tahu bakal ujungnya neraka, kira-kira dia bakal sholat nggak tuh? Bakal sholat tuh? Nggak bakal sholat. Makanya dirahasiakan sama Allah supaya apa? Supaya dia tetap sholat, supaya dia tetap ngaji. Nanti di situ ada alamat, tanda-tanda. Berarti memang bukan seperti itu. Ujungnya bukan seperti itu. Boleh jadi karena penglihatannya salah, karena tetap Allah rahasiakan, atau boleh jadi itu diubah. Kemarin kita bahas itu termasuk takdir mu'allaq tetap. Mungkin pada pandangan malaikat itu takdir sudah kelihatan mubrom, fulan neraka nih. Tapi malaikat masih belum tahu. Malaikat masih belum sepenuhnya yang ada dalam Lauhil Mahfuz itu belum sepenuhnya mubrom untuk malaikat. Itu masih ada sebagian yang sifatnya itu mu'allaq, digantungkan. Karena kadang-kadang malaikat pun nggak tahu. Nabi Daud punya orang atau murid yang sering mendahulunya, harusnya jatahnya cuma 3 hari. Udah dibilang sama malaikat maut, 3 hari dia main ini, sebentar lagi wahai Daud. Ditungguin sampai hari ketiga, terus nambah ternyata 20 kali 20 kali 20 tahun jadinya 20 tahun. Karena di hari ketiga waktu pengen dicabut, ternyata dia sedekah 20 dinar dan dihadiahkan dari 1 dinar itu dihadiahkan 1 tahun. Jadi perpanjang 20 tahun masanya. Malaikat tahu nggak tuh? Nggak tahu. Ada sebagian yang tertulis pada pandangan malaikat itu juga sebenarnya masih dirahasiakan oleh Allah. Ada kolam, kemudian ada Lauhil Mahfuz, kolam nulis. Kalau sudah di Lauhil Mahfuz, malaikat mungkin bisa baca, oh ini nih fulan bakal celaka. Tapi ada kalanya kolam ini juga kemudian menulis yang lain. Sebenarnya di tengah tulisan ini dia akan begini karena kehendak Allah atau yang disebut dengan masyiah, kadang-kadang disebut dengan iradah, berubah akhirnya. Malaikat gimana ya? Nggak tahu, kecelek juga. Ternyata masuk surga. Nah itu kenapa tetap dirahasiakan. Sirrul inayah, pertolongan yang sifatnya rahasia yang katanya memang khusus untuk para nabi, para wali, ini tetap dirahasiakan supaya orang-orang awam itu tetap optimis, dia tetap melakukan amal-amal baik. Sebab kalau tidak dirahasiakan, maka pasti mereka nganggur, nggak ada yang ngapa-ngapain dah. Ya, rebahan aja rebahan, tidur lagi, habis bangun tidur lagi, terus aja tidur lagi. Karena udah tahu ujungnya, sengaja, karena dia menjadikan intimat atau menjadikan apa yang sudah ada di alam azal itu sebagai sesuatu yang sifatnya permanen atau tidak bisa diubah. Nah dalam kaitan ini maka Allah sebutkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Pokoknya berbuat baik aja. Dengan berbuat baik, insya Allah itu jadi tanda bahwa dia orang baik. Ya begitu juga sebaliknya. Berbuat buruk lah, maka dia tanda orang buruk. Begitu sebaliknya. Zuhuru sirril inayati, munculnya rahasia pertolongan allati muqtadaha ar-rahmatu, yang akibat dari allati, akibat dari sirrul inayah ar-rahmatu adalah rahmat Allah. Huwa, dia munculnya sirrul inayah itu takhsisul masyiati, adalah mengkhususkan kehendak Allah fi qaulihi dalam firman Allah azza min qail yahtassu bi rahmatihi may yasha, dia mengkhususkan dengan rahmatnya orang-orang yang dia kehendaki. Wala illata lahu, dan tidak ada sebab lahu bagi Allah minal abdi, dari hamba, sedikit pun hamba nggak ikut campur, nggak ada intervensi. Wal ihsanu al mansubu ilaihi, dan sedangkan pemberian kebaikan, perbuatan baik yang dinisbatkan ilaihi kepada Allah, itu Allah sebutkan fi qaulihi dalam firman Allah Ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah itu maha dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Itu
Kebaikan itu amaratun, itu amaratun. Jangan dibaca amarah. Kalau amarah itu artinya yang menyuruh. Amarah yang menyuruh. Amarah. Tapi kalau amarah tanda, alamah, sama seperti alamah. Sama kayak hammam sama hamam. Kalau hammam apa? Hah? Burung apa kamar mandi? Apa kamar mandi dari burung? Burung dalam kamar mandi kali. Hammam kamar mandi. Kalau hamam burung dara. Dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tunsaj wa lam tasumi. Hamam itu burung dara. Orang-orang kafir itu ngira ada burung dara, ada angkabut, ada laba-laba. Nggak mungkin lah ada orang situ. Akhirnya mereka balik Mekah, ada orang tinggalan kita. Orang-orang kafir waktu ngejar Rasulullah di gua, namanya gua Sur. Gua Sur namanya. Hamam. Nah ini amarah. Tanda wa alamatun, dan ya tanda ala tilkal inayati, atas pertolongan itu. Walaysa bi'illatin mujibatin, dan tidaklah dia ihsan itu bi'illatin mujibatin, satu sebab yang mengharuskan, mewajibkan. Wa innama asnadar rahmata, hanya saja Allah menyandarkan rahmatnya ilaihi, kepadanya, wa allaqaha, dan Allah menggantungkan rahmatnya bihi, kepada Allah saja, liyalla yatakila, supaya tidak bergantung, atau supaya tidak bergantung, tidak menggantungkan siapa ibadu para hamba ala sabiqati, atas yang terdahulu. Wa yatruku al amala, dan mereka meninggalkan al amala, akan amal perbuatan, alladzi huwa muqtadul ubudiyati, yang dia amal itu muqtadul ubudiyati, adalah keharusan kehambaan, al wajibati, yang wajib, lillahi, untuk Allah Ta'ala, alaihim, wajib atas mereka. Ada ihsan di sini, kemudian ada khususiyah, takhsisul masyiah. Takhsisul masyiah atau khususiyatul masyiah itu Allah berikan kepada orang-orang tertentu, yahtassu bi rahmatihi may yasha, Allah berikan kepada orang-orang tertentu, dan nggak ada urusannya sama hamba, nggak bisa diminta, nggak bisa diupayakan, apalagi pakai puasa, ngamalin segala macam, nggak bisa. Itu yang namanya pertolongan itu muncul, nggak ada urusan dengan hamba, itu Allah khususkan kepada orang-orang tertentu. Tapi jangan lupa, selain takhsisul masyiah itu ada ihsan, ada pemberian kebaikan dari Allah untuk hamba-hambanya. Allah memberikan ihsan, memberikan kemampuan untuk berbuat baik kepada seorang hamba. Ini merupakan alamat atau tanda, walaupun itu tidak harus mendatangkan sesuatu yang hasil, tapi itu sudah menjadi tanda. Kenapa Allah sandarkan ini? Adalah perbuatan baik Allah. Sholat kelihatannya kita yang sholat, tapi sebenarnya ihsannya Allah itu. Sebenarnya Allah yang sedang mentakdirkan kita sholat. Ngaji kelihatannya perbuatan kita ngaji, padahal Allah yang sedang memberikan ihsannya, memberikan kebaikannya. Allah menyebutkan itu sebagai ihsan atau perbuatan baik Allah kepada kita. Dinisbatkan hanya kepada Allah saja. Kenapa? Karena untuk menghindari supaya kita jangan ngandelin ngaji kita, jangan ngandelin sholat kita, jangan ngandelin puasa kita. Kalau kita ngandelin puasa kita, nanti jadinya kecelai tadi. Gua kalau udah hatinya kacau, maka di situ di ujung nanti, kalau udah gua aja ya di ujungnya akhirnya tinggal sejengkal, akhirnya naudzubillah masuk neraka. Salah di situnya.
Salah dia menggantungkan perbuatan-perbuatan atau amal-amal ibadahnya ini digantungkan kepada keakuannya, guanya ini. Nah, Allah ihsannya ini dinisbatkan hanya kepada Allah, digantungkan hanya kepada Allah, supaya kita sadar bahwa kita hanya ditakdirkan untuk bisa sholat, ditakdirkan untuk bisa puasa, dan itu nanti jadi tanda, jadi alamat bahwa kita orang-orang baik. Amin. Jadi urutannya kayak begitu, saudara. Urutannya, tetaplah kita berbuat beramal baik, dan saat kita berbuat beramal baik, jangan merasa itu adalah perbuatan baik kita, amal baik kita, jangan. Tapi itu adalah murni pemberian Allah, murni kemurahan Allah. Kalau sudah murni kemurahan Allah, terus bagaimana? Ya nggak ada hubungannya antara sholat duha kita sama rezeki yang banjir, nggak ada hubungannya. Antara waqiah kita sama objekan yang datang terus, belum selesai yang gini order, udah ada yang order lagi. Nah, gara-gara waqiah nih, nggak ada hubungannya. Ada waqiahnya Allah yang ngasih, bikin kita bisa wirid. Begitu juga orderan Allah yang ngasih juga. Jadi nggak ada hubungannya. Itu bagaimana? Udah Allah aja semuanya. Allah. Dan kita harus tekankan ini, harus kita yakini bahwa semua adalah Allah yang memberikan kemurahannya itu, memberikan karunia-Nya, tidak ada kaitannya, tidak ada ilat tadi. Laisa billatin mujibatin, tidak ada ilat, tidak ada hubungannya atau sebab, bukan berarti waqiah menyebabkan rizki, nggak ada. Duha menyebabkan rizki, enggak. Pada tahap ini maka harus kita katakan demikian. Walaupun sebenarnya ada adat kebiasaan itu. Gimana sih tadi kagak ada, sekarang ada. Jadi begini, saudara. Kalau udah ngaji hikam, adat itu bisa keluar dari kebiasaannya. Adat kan kebiasaannya itu bisa keluar dari pemberlakuannya. Ada yang menciptakan adat atau menciptakan kebiasaan, itu kan Allah. Tapi bisa keluar dari kebiasaan itu tetap ada. Nah, kita jangan bergantung pada itu semua, walaupun ada memang kebiasaan Allah tetap. Dari segi tauhid, memang kita harus meyakini Allah menciptakan kebiasaan-kebiasaan pada segala macam sesuatu. Allah menciptakan itu. Kebiasaannya air biasanya basah, kebiasaannya api membakar. Itu kebiasaan, itu Allah ciptakan pada sesuatu. Harus kita yakini itu bagian dari tauhid. Dan Allah menciptakan kebiasaan-kebiasaan itu. Begitu juga kebiasaan-kebiasaan orang yang amalnya baik, hatinya baik, itu pasti akan penghujungnya juga baik. Orang yang hatinya buruk, amalnya buruk, itu kebiasaannya ujungnya buruk. Kebiasaan-kebiasaan itu selalu ada. Ini yang diciptakan. Nah, kita memandangnya bahwa ini semua adalah pemberian Allah, wujud dari ihsan Allah. Terus bagaimana kita melakukan apa saja yang baik-baik, hatinya juga dilakukan, akhwalnya juga, amal hatinya yang baik-baik, maka itu jadi alamat atau tanda bahwa kita penghujungnya juga akan baik-baik. Ilal masyiati, kepada kehendak, maksudnya kehendak Allah. Sya'a yasha'u, ya itu masyiah, kehendak, kepada kehendaknya, sekehendak Allah. Yastanidu kullu syai'in, bersandar kullu syai'in, segala sesuatu. Hanya kepada kehendak Allah saja segala sesuatu bersandar. Li'annahu qu'ama lam yasha', karena terjadinya sesuatu lam yasha', yang tidak menghendaki siapa Allah akan lam yasha', yang tidak menghendaki siapa al-haqqu Allah Ta'ala akannya, itu muhalun, mustahil, muhal. Segala sesuatu bersandar kepada masyiah, kepada kehendak Allah. Wala tastanidu, dan tidak bersandar apa masyiah, hiya ya dia masyiah, ila syai'in, kepada sesuatu apapun. Listihalati wujudin naqsi, karena mustahilnya wujud
wujud kekurangan fima yajibu lahu, fima dalam sesuatu yajibu yang wajib lahu baginya, apal kamalu kesempurnaan. Mustahil masyiah Allah bersandar kepada sesuatu. Yang namanya bersandar itu pasti nggak sempurna, dan mustahil atau muhal Allah itu tidak sempurna atau memiliki kekurangan mustahil. Kalau bersandar itu pasti memiliki kekurangan. Padahal kekurangan itu tidak mungkin ada pada Allah. Maka mustahil masyiah bersandar kepada masyiah Allah, bersandar pada sesuatu. Justru segala sesuatu bersandar kepada masyiah Allah. Kalau yang tidak Allah kehendaki nggak bakal terjadi. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki jadi, yang tidak Allah kehendaki nggak jadi. Kita ngaji berarti Allah kehendaki ngaji. Kita sholat berarti Allah kehendaki sholat. Kita wirid berarti Allah kehendaki wirid. Udah masya Allah itu, masya Allah. Wirid kemudian ada hasilnya, ngaji kemudian ada hasilnya. Maka hasil ngaji itu kehendak Allah, bukan gara-gara ngaji kita. Hasil wirid itu kehendak Allah, wujudnya gara-gara kehendak Allah, bukan gara-gara wirid kita. Hasil amalan itu karena kehendak Allah, bukan gara-gara amalan kita. Semuanya hanya bersandar kepada masyiah Allah, kehendak Allah, bukan bersandar kepada amalan-amalan kita. Wa hadhihi ibaratul lati dzakaraha al-mu'allif rahimahullahu taala. Dan ungkapan-ungkapan ini yang telah disebutkan oleh mu'allif rahimahullah min awal fasli, dari awal pasal ila huna sampai di sini, balagot sampai apa al-ghayatu puncaknya fil husni dalam kebaikan, ungkapan-ungkapan yang indah. Fastagnat dan cukuplah. Istagna itu artinya sugih. Sugih itu kaya. Kaya itu nggak butuh. Kalau masih butuh namanya miskin. Ini sugih, kaya. Kalau ada orang kaya masih proposal, miskin. Orang kaya masih mikir-mikir, orang ngasih, miskin. Orang dia masih butuh, kalau gue bagi kurang nih. Kalau gue bagi besok harusnya sekian jadi sekian nih. Miskin berarti masih. Kenapa masih butuh? Kalau nggak butuh, kaya. Istagna nggak butuh. Ungkapan-ungkapan ini wastagnat tidak butuh bitarodudiha untuk mengulang-ulang ibarat, watikroriha dan ya mengulang-ulang ibarat anil bayani dari penjelasan wasyarhi dan juga ya syarah penjelasan. Wabiha dan itu dalam ibarat isyaratun ada isyarah, ada tunjuk ila ahkamil azali kepada ketetapan-ketetapan azali. Wa faqdil asbabi dan tidak adanya sebab, wal ilali dan juga illat, sama sebab juga nggak ada sebab, seolah-olah aja ada kausalitas, seolah-olah ada kausalitas antara satu ini, karena memang itu tadi Allah ciptakan berurutan, seolah-olah ada kausalitas, ada sebab akibat, padahal nggak ada. Wajibu maka wajib ala abdi atau seorang hamba. Gini, ada sebab, contoh misalnya ada unsur-unsur logam tertentu, emas misalnya, yang kalau dipadukan dengan nama seseorang setelah dihitung, Nurul Huda, ya Nurul Huda ya, hitung. Nah, ditaruh pas bulan lagi terang-terangnya, tanggal 15, campurin sama air hujan yang pertama kali hujan, maka akan menimbulkan reaksi-reaksi tertentu, akan menimbulkan sesuatu yang ada pada diri Ustadz Huda ini. Nah, yang seperti ini memang ada dan Allah ciptakan itu. Allah ciptakan kekuatan-kekuatan, bahkan bukan hanya pada logam itu, pada huruf itu ada kekuatan. Allah ciptakan itu. Terus bagaimana? Seolah berurutan antara emas dipadukan dengan ini, dipadukan dengan cahaya bulan, dipadukan dengan unsur air hujan tadi, seolah-olah berurutan. Ini ada, kemudian terwujudlah ini. Jadi orang perempuan menyengat saudara mulu. Seolah-olah gara-gara ini wujudlah hasil.
wujudlah akibat. Seolah-olah ada sebab, sebabnya tadi diruat tuh, ada sebab kemudian ada akibat, seolah-olah. Padahal nggak begitu. Jadi bagaimana? Ini Allah ciptakan perpaduan antara emas dan segala macam. Ini Allah ciptakan sendiri. Akibat Allah ciptakan sendiri. Yang tadi kita sebut akibat, Allah ciptakan sendiri. Dan itu berurutan. Maka seolah-olah ada kaitannya antara sebab dan akibat. Padahal nggak ada. Cuma akal kita ini menangkap berurutan. Akal kita seolah-olah menangkap ada hukum sebab akibat. Padahal nggak ada. Allah ciptakan emas sendiri, punya, ya Allah ciptakan emas sendiri, kekuatannya sendiri. Air hujan pertama sendiri, kekuatannya sendiri juga. Bulan sendiri, kekuatannya sendiri juga. Nah setelah itu baru Allah ciptakan juga hasilnya. Itu juga hasilnya sendiri. Jadi bagaimana kekuatan hujan itu bersandar kepada kehendak Allah, hujannya bersandar kepada kehendak Allah, emasnya bersandar kepada kehendak Allah, kekuatan emas juga bersandar pada kehendak Allah, masya Allah. Semua yastanidu kullu syai'in ila masyiati. Semua segala sesuatu bersandar kepada kehendaknya, bukan hasilnya ini tadi. Hasilnya apa namanya? Susuk. Hasilnya susuk emas tadi itu gara-gara direndam sama air dan ditaruhnya waktu itu, bukan gara-gara itu. Tapi semuanya bersandar kepada kehendak Allah. Nah, kita harus melihat seperti itu. Yang tadi kita sebutkan ada kausalitas, ada sebab akibat, maka kita sampai pada makalah yang ini kita harus meyakini, diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari bahwa ini menunjukkan kepada hukum-hukum azali sejak dulu dan juga faqdil asbab wal ilal. Enggak ada sebab akibat dan juga tidak ada ilat, itu penyebab dari sebuah akibat, itu enggak ada. Semuanya murni karena masya Allah. Fayajibu, maka wajib malam abdi atas seorang hamba apa yabna, hendaklah dia mendirikan alaiha, membangun alaiha atas ahkamul azal, mendirikan amalahu akan amal-amal perbuatannya si hamba, wa ahwalahu dan ahwalnya hamba. Fayaltazimul ubudiyata, fayaltazimu maka melazimkan, menetapkan siapa si hamba al-ubudiyata akan kehambaan, wal iftiqara dan butuh, wa yada'u dan juga meninggalkan dia abad hamda at-tadbiro akan ngurus-ngurus, wal ikhtiyara dan ikhtiar, liman biyadihi dia tinggalkan liman kepada orang, biyadihi yang kepada yang di tangannya, man zalika itu ikhtiar dan tadbir. Wa hadza huwa adabut tauhid, dan ini ya hadza adabut tauhid adalah adabnya tauhid. Ja'alanallahu min ahli, semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli tauhid. Bimannihi dengan pemberian Allah, wa karamihi dan kemuliaannya Allah, wa fadlihi dan ya fadl atau kemuliaan kekaruniaannya Allah. Ya kita seharusnya bahkan wajib kita sholat ini, wajib sholat kita ini kita bangun atas dasar kehambaan dan rasa butuhnya kita kepada Allah. Kita sholat harus kita bangun sholatnya ini atas masyiah Allah. Kita bisa sholat bukan karena kita dulu pernah nyantren, bukan karena kita emang udah hafal, bukan, tapi masyiahnya Allah. Kita sholat emang Allah kehendaki kita sholat. Kita ngaji emang Allah kehendaki kita ngaji. Kita kerja Allah kehendaki kita kerja. Kita bisa zikir atau wirid-wirid tertentu Allah kehendaki kita bisa wirid. Ini ahkamul azal seperti itu. Harus seperti itu sehingga nanti apapun yang kita lakukan, baik ibadah zahir maupun ibadah batin, maka wujudnya adalah wujud kehambaan dan wujud rasa butuh kita kepada Allah. Kalau rasa butuh kita kepada Allah berarti memang ini kita harus meninggalkan urus-urus dan ikhtiar tadi. Nah, terus ngapain tadi? Sholat. Ngapain baca wiridan-wiridan amalan-amalan? Lah itu mah bukan saya yang sholat, bukan saya yang wirid, itu mah itu Allah yang kehendakin saya.
langsung gitu aja. Itu Allah yang menghendaki saya untuk melakukan itu. Saya mah nggak bisa, itu Allah. Kalau sudah seperti itu, jadi yang ngurusin kita ya Allah, yang memilihkan kita untuk melakukan itu ya Allah. Udah. Ini yang disebut dengan tauhid, saudara. Ini yang benar-benar tauhid seperti ini. Jadi udah seolah-olah udah tidak ada lagi kebisaan, kemampuan, at-tabarri minal hauli wal quwwah. Udah benar-benar dibersihkan dari kekuatan dan dari upaya kita, bukan kita yang melakukan. Ini inti dari tauhid itu di sini. Inti dari la ilaha illallah ya, bahwa sholat kita, ibadah kita, amalan-amalan kita, ngaji kita bukan kita, tapi Allah yang lagi menghendaki kita ngaji, menghendaki kita sholat, menghendaki kita melakukan amalan-amalan ini. Kalau udah larinya ke kehendak Allah, ya kehendak Allah pasti qaribun minal muhsinin. Kehendak Allah pasti, namanya orang berbuat baik pasti dapat rahmat Allah. Nah, kalau dapat rahmat Allah, ya sekarang baik, ujungnya pasti baik. Amin. Qala Abu Bakrin Muhammad bin Musa Al-Wasiti radhiyallahu anhu, innallaha la yuqarribu faqiran li ajli faqrihi. Sesungguhnya Allah tidak mendekatkan seorang fakir li ajli faqrihi, karena kefakirannya. Wala yub'idu, dan tidak menjauhkan siapa Allah ghaniyan, akan orang kaya li ajli ginahu, karena arah atau karena alasan kayanya. Walaisa, dan tidak ada lil a'radi, itu bagi a'rad atau bagi alasan-alasan, bagi sesuatu yang sifatnya duniawi. Indahu di sisi Allah khatarun, sedikit pun khatar atau sesuatu apapun, hatta biha, sehingga dengannya, dengan a'rad tadi yang duniawi, yasilu, sampai seseorang, wabiha, dan sebab dunia a'rad tadi, yaqa'u, terputus seseorang. Walau badalat ad-dunya wal akhirah, dan apabila walau badalta ad-dunya wal akhirah, dan jika mengerahkan engkau dunia dan akhirat, ma'ausolaka ilaihi, maka tidak menyampaikan siapa Allah ka akan engkau ilahi, kepada Allah. Sedekah dan sedekah yang banyak, tapi usul bisa sampai bukan gara-gara sedekah, tapi emang Allah yang menyampaikan. Walau akhadtahuma, dan jika engkau mengambil, menahan dunia dan akhirat misalnya, maqata'aka bihima, maka Allah tidak akan membuat engkau terputus bihima, dari dunia akhirat. Farubbaman qarraba min ghairi latin, maka betapa banyak orang qarraba yang mendekatkan siapa Allah min ghairi latin, dengan tanpa sebab. Wa qata'a, dan memutus siapa Allah, wa qata'a, dan memutus siapa Allah, mana akan orang qata'a, yang memutuskan siapa Allah min ghairi illatin, dengan tanpa ilat. Farubbaman qarraba min ghairi illatin wa qata'a min qat'in min ghairi illatin, kama qala ta'ala, wa man lam yaj'alillahu nuran, dan barang siapa yang tidak menjadikan siapa Allah lahu baginya nuran, cahaya, fama lahu min nur, maka tidak ada lahu baginya min nur, cahaya sedikit pun. Ya, tidak ada hubungannya dengan pemberian atau dengan penahanan. Ada orang nggak mau memberikan dunia, dipegang terus nggak mau sedekah, ini bukan berarti juga nanti akan terputus dari rahmat Allah, enggak juga. Atau orang ngasih terus dunia, dikasih semuanya, korbankan atau dihabiskan semua dunia, ini belum tentu juga menjadikan dia itu sampai kepada Allah. Jadi itu bukan sebab yang mengakibatkan dia sampai atau terputus kepada Allah, bukan. Terus apa? Hanya Allah saja. Wa man lam yaj'alillah nur fa ma lahu min nur. Kalau Allah tidak menjadikan cahaya bagi seorang, maka tidak akan ada cahaya. Ada orang miskin di dunia, miskin di akhirat masuk neraka. Ya Allah, kasihan banget. Ada yang begitu. Ada juga yang kaya di akhirat masuk neraka, ada. Ya, Fir'aun contohnya. Ada juga orang yang di dunia kaya, nanti di akhiratnya masuk surga juga, ada juga. Ada juga yang miskin, nanti di akhirat masuk surga, ada. Jadi apa? Nur,
Kuncinya cahaya yang Allah bagikan. Apa yang dimaksud dengan nur di sini? Ihsan tadi, saudara. Cahaya Allah itu perbuatan baik Allah. Kalau Allah menetapkan takdirnya berbuat baik untuk seorang hamba, maka dia mendapat cahaya itu. Asal jangan rumongso biso, nging biso rumongso. Pada paham ora iki? Ojo rumongso biso. Jangan ngerasa bisa, tapi jangan ngerasa pandai, tapi pandai-pandailah merasa. Itu maksudnya. Jangan merasa pandai, tapi pandai-pandailah merasa. Jangan ngerasa bisa. Kita lakukan amal, lakukan perbuatan-perbuatan itu langsung dinisbatkan bahwa itu perbuatan baik Allah, itu amal soleh dari Allah semuanya, langsung dinisbatkan kepada Allah semuanya. Kalau sudah dinisbatkan kepada Allah bahwa Allah memberikan itu berarti cahaya yang Allah berikan. Nah, kalau Allah berikan cahaya, maka sesungguhnya kita akan dapat penerang. Penerang inilah yang menyebabkan kita itu sampai kepada Allah. Tapi kalau kita gelap, biasanya gelap, nggak ada cahaya. Kenapa gelap? Ya, yang dilihat bukan Allah, yang dilihat dirinya. Ini sedekah gua, ini puasa gua, ini dalail gua, ini amalan gua, semua yang dilihat gua gelap semuanya. Nggak ada nur, nggak ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, ya udah, nggak ada cahaya, gelap jadinya. Wa qala Aidan radhiyallahu anhu ma khalafahu ahadun, tidaklah menentang hu akan Allah siapa ahadun seorang pun, wala wafaqahu, dan juga tidak taat hu akan Allah seseorang. Fa kulluhum, dan semuanya, semua orang musta'maluna bi masyiatih, semuanya dipekerjakan. Musta'malun itu dikaryakan bimasyiatihi, dengan kehendaknya Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah. Anna yakunu al-wafaqu wal khilafu, bagaimana terjadi, bagaimana ada apa al-wafaqu, kesesuaian atau taat, wal khilafu, dan pertentangan. Wa huwa, sedangkan dia Allah yuqallibul laila wan nahara, Allah lah yang mengganti malam dan siang, bima fihima, dengan apa-apa yang ada dalam malam dan siang. Wa huwa qaimun al asya, dan Allah berdiri al asya, atas segala sesuatu. Wa bil asya'i, dan dengan sesuatu. Fi baqaiha, dalam kekalnya sesuatu, asya, wa fanaiha, dan fananya sesuatu. La yu'nisuhu wajdun wa la yuhishuhu faqdun, tidak membuat tenang atau tidak membuat akrab akan Allah apa wajdun, sesuatu yang didapati, wala yuhishuhu, dan juga tidak membuat resah akan Allah apa faqdun, ketiadaan. Ada orang ibadah, ya Allah, nggak masalah, nggak terus jadi makin kuat, nggak ada orang ibadah, faqdun, nggak ada orang ibadah juga, Allah tetap kuat juga. Jadi kekuatannya tidak berkurang, tidak bertambah dengan ada atau tidak adanya orang yang taat. Sama sekali Allah nggak berpengaruh. Qaimun al-asya, Allah itu berdiri atas segala sesuatu. Jangan kira gara-gara ngaji kita terus Allah jadi makin Tuhan gitu. Enggak, tetap ngaji ke mau kagak, tetap Allah jadi Tuhan. Nggak akan berkurang. Allah qaimun al-asya. Kemudian wala balla faqda wala wajda innama hiya, bahkan tidak ada ketiadaan dan juga tidak ada wujud. Innama hiya rusumun tahta rusum, dia hanyalah bentuk-bentuk, hanyalah tanda-tanda tahta rusumi, atas tanda-tanda yang lain. Iya, sejatinya emang kan nggak ada semua, nggak ada wujud. Sejatinya kita semua ini tidak ada. Asalnya kita tidak ada, kemudian ditiadakannya. Asalnya hanya Allah saja ada, hanya Allah saja, satu Allah. Terus diadakan, ada wujud dengan wujud yang lain. Ini hanya tanda-tanda diantara kumpulan tanda-tanda, diantara kumpulan tanda-tanda untuk membuktikan kekuasaan Allah, untuk membuktikan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu Rahman, bahwa Allah itu Rahim, bahwa Allah itu punya sifat rahmat tadi. Allah itu qarib minal musinin, bahwa Allah itu yakhtasu bi rahmati may yasha, untuk mewujudkan itu semua.
Nah, jadi semua kita mustamalun. Ingat bahwa semua kita ini mustamaluna bimasyiati. Ngaji kita, sholat kita, ngajar ya, sekolah kita, narik kita, jualan kita, itu semuanya sesuai dengan masyiahnya Allah atau kehendak Allah dan sesuai dengan kekuasaan Allah, bukan karena kebisaan kita. Rubbama dallahum al-adabu ala tarkit talabi i'timadan ala ismatihi fashtighalan bidikrihi an mas'alatihi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.